Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Nadine dan pada saat ini saya akan mempresentasikan jawaban untuk PR6 akuntansi lanjutan Intercompany Profit Transactions Plan Assets untuk E610 dan E611. Baik, untuk soal yang nomor 1 yaitu E610 Inventory Items of Patent Capitalized by Subsidiary. Jadi di sini Pop Industry memiliki sejumlah peralatan berat yang digunakan untuk konstruksi dan excavation, dan pada tanggal 3 Januari 2016 Pop menjual sejumlah peralatannya dari persediaannya kepada Sound Corporation atau anak perusahaan yang dimiliki 60%. Dengan kos perolehan 360.000 dan dijual seharga 2 kali lipatnya, artinya berarti 720.000. Kemudian Son ini juga mendepresiasi adanya peralatan tersebut dengan menggunakan metode garis lurus, di mana terdapat masa manfaat sebesar 6 tahun dan tidak ada salvage value. Kemudian kita diminta untuk melakukan dua hal ini. Untuk yang pertama, kita diminta untuk menghitung jumlah bersih dari suatu nilai peralatan yang akan dimasukkan ke consolidated balance sheet dari POP dan perusahaan anaknya di akhir tahun 2016 dan 2017. Namun sebelumnya kita menghitung terlebih dahulu adanya perhitungan yang diperlukan. Di sini dari informasi yang terdapat di soal bahwa ada transfer price sebesar 720.000, 2 kali lipat dari cost perolehannya 360.000, dan kita kurangkan dengan cost to consolidated entity untuk mendapatkan annualized profit dari penjualan tersebut. Terdapat 360.000 annualized profitnya, dan di sini terdapat amortization of annualized profit dari sudut pandang consolidated area. Dari sudut pandang perusahaan konsolidasian itu terdapat amortisasi sebesar 60.000 untuk per tahunnya, didapati dari annualized profit ini dibagi dengan masa manfaat 6 tahun. Kemudian berikut adalah jumlah bersih dari nilai peralatan tersebut yang akan kita masukkan ke consolidated balance sheet-nya, yaitu pada akhir tahun 2016 dan pada akhir tahun 2017. Untuk akhir tahun 2016, di sini kita dapati nilai bersih peralatannya dari mengurangkan nilai peralatan pada kos yang diakui oleh perusahaan konsolidasian, yaitu sebesar 360.000 tadi, dikurangkan dengan depresiasi yang terjadi, yaitu 360.000 dibagi 6 tahun karena untuk 1 tahun tersebut. Jadi terdapat nilai besi peralatan sebesar 300.000 yang sudah dikurangkan dengan nilai depresiasinya. Kemudian untuk yang kedua, untuk nilai besi peralatan pada akhir tahun 2017, yaitu kita kurangkan juga dengan cara yang sama. Namun pada saat ini nilai bersih pada awal periodenya itu sebesar 300.000 karena tadi pada tahun sebelumnya sudah dikurangkan dengan depresiasi. Jadi tinggal tersisa 300.000 dan kita kurangkan lagi dengan depresiasinya sehingga menghasilkan angka 240.000 untuk di akhir tahun 2017. Untuk soal yang nomor 2, kita diminta untuk membuat jurnal yang akan dimasukkan kepada consolidation work paper dan yang berkaitan dengan penjualan antar perusahaan yang dikonsolidasikan. Kemudian di sini terdapat adanya jurnal yang akan berpengaruh kepada consolidated financial statement untuk 2016 dan 2017. Untuk 2016 kita mengeliminasi adanya intercompany inventory sale, dan kemudian juga mengurangkan cost of goods sold dan equipment for the cost, dan kemudian kita juga mengeliminasi depresiasi dari gross profit intercompany tersebut, sehingga didapati hasil sebagai berikut, di mana penjualan akan dikurangkan 720.000 dan cost of goods sold juga dikurangkan 360.000 serta equipment net yang dikurangkan dan depreciation expense di tahun tersebut. Kemudian di tahun 2017 kita juga mengeliminasi adanya keuntungan yang belum terrealisasi pada downstream sale karena ini penjualan dari POP ke Sun. Kemudian kita juga mengeliminasi adanya efek-efek depresiasi pada tahun tersebut sehingga memunculkan akun depreciation expense sebesar 60.000 di sini, dan equipment net yang tadi sudah dihitung di perhitungan sebelumnya terdapat nilai sebesar 240.000 di akhir tahun 2017 sehingga dikurangkan, dan nilai ini dimasukkan ke investment in Sun sebesar 300.000 karena sesuai keterangan di sini POP accounts for its investment in Sun as a one-line consolidation. Jadi dikurangkan investasinya dan equipmentnya juga demikian. Untuk soal selanjutnya, untuk E611 consolidated net income upstream and downstream sales, didapati adanya
data untuk laba perusahaan PAM dan SAN selama tahun 2016 hingga tahun 2019. Kemudian kita juga mengetahui bahwa PAM di sini mengakuisisi SAN di awal tahun 2016 seharga 40.000 kurang dari book value-nya. Dan 40.000 ini akan di-assign ke sebagai pengurangan plan aset yang memiliki masa manfaat 10 tahun. Di tahun 2016 tanggal 1 Julinya SAN juga menjual tanah sebesar 30.000 seharga 30.000 dengan kos perolehan 25.000 dan tanah ini dijual oleh PAM sebesar 35.000 di 2019. Jadi ini terdapat upstream sales dan penjualan dari PAM ke pihak ketiga. Kemudian PAM juga menjual machinery ke SAN downstream sales sebesar 100.000 dan yang memiliki kos perolehan $75.000 dan pada tahun tersebut juga didepresiasi sebesar 20.000 per tahun. Pada tahun 2016 di sini juga kita ketahui terdapat sediaan, termasuk di dalam sediaan tersebut ada $8.000 yang merupakan keuntungan yang belum terrealisasi dari suatu merchandise yang diakui oleh SAN selama tahun 2018 tersebut. Dan merchandise tersebut, inventory tersebut dijual oleh PAM pada tahun 2019. Kita diminta untuk buat schedule untuk memperhitungkan consolidated net income untuk PAM Corporation dan perusahaan anaknya selama tahun 2016 hingga 2019. Sebelum kita menghitung consolidated net income untuk upstream dan downstream sales ini, kita terlebih dahulu kalkulasikan perhitungan apa saja yang akan dimasukkan ke consolidated net income-nya nanti. Di sini yang pertama terdapat combined separate income yang kita tambahkan dari separate income PAM dan SAN di tahun 2016 hingga tahun 2019. Kemudian yang kedua, adanya amortization of negative differential assigned to plan asset, di mana di sini kita mencari 100% dari plan asset yang tadi diakuisisi oleh PAM ke SAN sebesar 40.000 dan 100%-nya sebesar 50.000. Kemudian di sini kita memperhitungkan adanya unrealized gain on land, di mana ini dikurangkan dari sales price dari upstream sales yang terjadi antara SAN dan PAM, kemudian dikurangkan dengan cost of land tersebut sehingga terdapat adanya unrealized gain sebesar $5.000. Kemudian begini juga pada saat PAM menjual ke pihak ketiga, di mana penjualan yang terjadi harganya sebesar 35.000 dan dikurangkan cost of land atau yang diterima oleh PAM itu costnya sebesar 30.000 sehingga ada unrealized gain 5.000. Untuk perhitungan selanjutnya, yaitu yang keempat, kita menghitung unrealized gain on machinery didapati dari sales price dari downstream sales tersebut sebesar 100.000 dikurangkan dengan cost mesin yang cost perolehannya sebesar 75.000 dan didapati unrealized gain sebesar $25.000. Dan yang kelima, kita dapati adanya piecemeal recognition of gain on machinery sebesar unrealized gain on machinery dikurangkan dengan depreciation per tahunnya sehingga didapati adanya gain di sini yang diakui dari depresiasi sebesar $5.000. Kemudian untuk selanjutnya yang keenam, kita menghitung adanya unrealized inventory profit, di mana di sini diketahui di soal adanya unrealized profit dari merchandise inventory itu pada tahun 2018 sebesar 8.000 dan merchandise yang dikurangkan di tahun 2019 atau yang dijual di 2019 itu sebesar 8.000 sehingga nantinya akan diakui. Nah, berikut adalah schedule untuk menghitung consolidated net income selama tahun 2016 hingga tahun 2019 oleh PAM Corporation dan perusahaan anaknya. Di sini didapati kita menambahkan combined separate incomes yang sudah kita perhitungkan sebelumnya selama tahun 2016 hingga 2019, kemudian ditambahkan dengan amortization of negative differential assigned to plan asset didapati dari 100% kepemilikan dibagi dengan 10 tahun, yaitu kita tambahkan untuk per tahunnya sehingga dapati 5 jumlah di sini dan unrealized gain on land untuk tahun 2016 sebesar sekian, unrealized gain on machinery untuk 2017 dan piecemeal recognition of gain on machinery yang dicatat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan seterusnya. Kemudian kita juga mencatatkan unrealized inventory profit untuk tahun 2016 yang dijual dan 2019 sebagai harga perolehannya. Kemudian di sini kita kurangkan juga dengan non-controlling interest share, di mana 2016-nya terdapat dari 60.000 separate income SAN dikurangkan dengan
adanya gain online di sini dan ditambahkan dengan amortization of negative asset sehingga menghasilkan dikalikan dengan kepemilikannya sebesar 100% dikurangi 80% yaitu 20% untuk non-control interest sehingga dihasilkan jumlah sekian. Dan 2017 kita menambahkan 70.000 ini dari net income untuk separate income yang dimiliki Sun perusahaan anak ditambahkan dengan amortization of plan asset ini. Kenapa ini tidak ditambahkan? Karena machinery ini merupakan downstream sales sehingga tidak perlu dikalikan dengan non-controlling interest share karena tidak akan mempengaruhi. Kecuali dia adalah upstream sale maka akan diperhitungkan. Jadi yang diperhitungkan di sini hanyalah 5.000-nya saja dari amortization of negative differential assigned to plan asset dan begitu juga untuk soal-soal selanjutnya di mana untuk dua poin ini machinery tidak diperhitungkan karena merupakan downstream sale sehingga dapati hasil consolidated net income sebesar sekian dan untuk controlling share of net income-nya sebesar sekian. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.